Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi Taneta Putra. Saya dari program studi Pendidikan Sejarah 2019 ingin mempresentasikan tentang teori psikoanalisis. Pertama-tama saya akan menjelaskan psikoanalisis, berupaya menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang sangat diutamakan dalam teori ini adalah yang pertama yaitu motivasi, dan yang kedua emosi, dan yang ketiga aspek-aspek internal yang lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian perkembangan ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut yang umumnya terjadi selama masa kanak-kanak dini. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis Sigmund Freud. Pada tahun 1856 sampai dengan 1939 merupakan pelopor teori psikodinamika. Teori yang ditemukan Freud berfokus pada masalah alam bawah sadar sebagai salah satu aspek kepribadian seseorang. Menurut Freud, psikoanalisis ialah sebuah metode perawatan medis bagi orang-orang yang menderita gangguan saraf. Psikoanalisis merupakan suatu jenis terapi yang bertujuan untuk mengobati seseorang yang mengalami penyimpangan mental dan saraf. Penekanan Freud pada alam bawah sadar berasal dari pelacaknya terhadap pengalaman pribadi para pasiennya, di mana ditemukan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kanak-kanak sangat mempengaruhi kehidupan pasien, di mana selanjutnya impresinya terhadap pentingnya periode awal kehidupan manusia yang informasinya kemudian tertanam dalam alam bawah sadar, meyakinkan bahwa informasi dalam alam bawah sadar itu sangat penting, dikarenakan dari situlah muncul berbagai gangguan emosi. Freud yakin bahwa kepribadian manusia memiliki 3 struktur penting, yaitu yang pertama adalah ID, dan yang kedua adalah ego, dan yang ketiga adalah super ego. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur. Yang pertama struktur ID, dan kedua ego, dan yang ketiga super ego. Saya akan menjelaskan struktur ID terlebih dahulu. Struktur ID, struktur kepribadian yang asli, yang berisi segala sesuatu yang secara psikologis telah ada sejak lahir, termasuk insting-insting. ID merupakan gudang energi psikis dan menyediakan seluruh daya untuk menggerakkan kedua struktur kepribadian lainnya. Dan yang kedua, struktur ego, kepribadiannya yang berurusan dengan tuntunan realistis. Ego disebut sebagai badan pelaksana kepribadian karena ego membuat keputusan-keputusan rasional. Dan yang terakhir adalah super ego. Super ego ini struktur kepribadian yang merupakan badan moral kepribadian. Perhatian utamanya adalah memutuskan apakah sesuatu benda salah. ID adalah aspek biologis dan merupakan sistem original dalam kepribadian, dan dari aspek ini kedua aspek lain tumbuh. ID hanya memburu hawa nafsunya saja tanpa menilai hal tersebut baik atau buruk. Ialah merupakan bagian ketidaksadaran yang primitif dalam pikiran yang terlahir bersama individu. Ego adalah eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengandalkan, dan mengatur. Ego merupakan tempat berasalnya kesadaran, biarpun tak semua fungsinya bisa dibawa keluar dengan sadar. Ego merupakan aspek psikologis yang timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia maupun kenyataan. Super ego ialah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan yang sifatnya evaluatif. Ia bertindak sebagai pengarah atau hakim bagi egonya. Menurut Kartono, super ego adalah zat yang paling tinggi pada diri manusia yang memberikan garis-garis pengarahan etis dan norma-norma yang harus dianut. Super ego lebih merupakan kesempurnaan daripada kesenangan. Karena itu dapat dianggap sebagai aspek moral kepribadian. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ID, ego, dan super ego adalah suatu konsep yang dikembangkan Freud untuk menjelaskan komponen-komponen perkembangan biologis, ID psikologis, ego, dan sosial super ego. Ketiga komponen kepribadian ini berkembang melalui tahap-tahap perkembangan psikoseksual. Freud menggunakan istilah-istilah seksual untuk segala tindakan dan pikiran yang memberi
kenikmatan atau kepuasan, dan istilah psikoseksual digunakan untuk menunjukkan bahwa proses perkembangan psikologis ditandai dengan adanya libido atau disebut dengan energi seksual yang dipusatkan pada daerah-daerah tubuh tertentu yang berbeda-beda. Freud yaitu yakin bahwa perkembangan manusia melewati 5 tahap perkembangan psikoseksual, dan bahwa setiap tahapan perkembangan tersebut individu mengalami kenikmatan pada suatu bagian tubuh lebih daripada bagian tubuh lainnya. Dan yang kedua adalah teori psikoanalisis Erikson, psikososial dalam kaitannya dengan perkembangan manusia, berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan individu yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Menurut teori psikososial Erikson, perkembangan manusia dibedakan berdasarkan kualitas ego dalam 8 tahap perkembangan 4 tahap. Dan pertama terjadi pada masa bayi dan masa kanak-kanak. Tahap kelima pada masa adolesen, dan 3 tahap terakhir pada masa dewasa dan usia tua. 8 tahap perkembangan psikososial Erikson. Yang pertama yaitu trust versus mistrust, dan yang kedua autonomi versus shame dan doubt, dan yang ketiga intuitive versus guilt, dan keempat industry versus inferiority, dan yang kelima identity versus identity confusion, dan yang keenam intermesi versus isolation, dan yang ketujuh generativi versus stagnation, dan yang terakhir adalah integrity versus despair. Trust versus mistrust. Pada tahap ini bayi mengalami konflik antara percaya dan tidak percaya. Rasa percaya menuntut perasaan nyaman secara fisik. Pada saat itu hubungan bayi dengan ibu menjadi sangat penting. Autonomy versus shame and doubt berlangsung pada akhir masa bayi dan masa mulai berjalan. Setelah memperoleh kepercayaan, bayi mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah milik mereka sendiri. Mereka mulai menyatakan rasa mandiri atau otonomi mereka secara menyadari kemauan mereka. Intuitive versus guilt. Initiative versus guilt berlangsung pada tahun-tahun prasekolah. Anak terlihat sangat aktif, suka berlari, berkelahi, memanjat, dan suka menantang lingkungannya. Dengan menggunakan bahasa fantasi dan permainan khayalan, dia memperoleh perasaan harga diri. Bila orang tua berusaha memahami menjawab pertanyaan anak dan menerima keaktifan anak dalam bermain, maka anak-anak belajar untuk mendekati apa yang diinginkan dan perasaan inisiatif menjadi semakin kuat. Dan industri versus inferiority berlangsung kira-kira pada sekolah dasar. Anak mulai memasuki dunia yang baru, yaitu sekolah dengan segala aturan dan tujuan. Anak mulai mengarahkan energi mereka menuju penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Identity versus identity confusion. Tahap yang berlangsung selama masa remaja. Pada tahap ini anak dihadapkan dengan pencarian jati diri. Ia mulai merasakan suatu perasaan yang identitasnya sendiri, perasaan bahwa ia adalah individu unik yang memasuki suatu peran yang berarti di tengah masyarakat, baik bersifat menyesuaikan diri maupun yang bersifat memperbarui. Intimacy versus isolation. Tahap ini berlangsung selama bertahun-tahun. Awal masa dewasa. Tugas perkembangan individu pada masa ini adalah membentuk relasi intim dengan orang lain. Menurut Erikson, keintiman tersebut biasanya menurut perkembangan seksual yang mengarah pada hubungan seksual dengan lawan jenis yang dicintai. Generativity versus stagnation. Tahap yang dialami individu selama pertengahan masa dewasa. Ciri utama tahap generativitas adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan keturunan, produk, ide, dan sebagainya, serta pembentukan penetapan garis-garis pedoman untuk generasi mendatang. Integrity versus despair. Tahap ini berlangsung selama akhir dewasa. Integritas terjadi ketika seseorang pada
terakhir kehidupannya, menoleh ke belakang dan mengevaluasi yang dilakukan dalam kehidupan selama ini, menerima dan menyesuaikan diri dengan keberhasilan dan kegagalan dialaminya, merasa dan tetap serta menikmati layak hidup yang berharga dan layak. Sekian dari presentasi dari saya mengenai teori psikoanalisis. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.